fikih, khusyuk dalam solat itu tidaklah wajib. Tapi menurut ulama kalam, ulama tauhid, khusyuk dalam solat itu wajib. Ya, khusyuk dalam solat itu wajib menurut ulama tauhid. Tapi kalau ulama fikih tidak menganggap dia itu wajib, tapi itu bagian daripada kesempurnaan solat. Baik, kita lihat bahwa ketika Allah menyampaikan bahwa sifat yang pertama orang mukmin yang sukses, langsung masalahnya adalah solat. Kenapa solat ya Allah? Kenapa solat? Solat ini adalah silah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang ini adalah menjadi ciri nyata seorang itu beriman itu pada solatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat jamaah Masjid Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala karuniaan, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah izinkan di bulan ini kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini. Semuanya itu dengan taufik dan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama kita meniatkan i'tikaf sejenak di masjid, sama-sama kita menunggu salat Isya berjamaah, sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu. Insyaallah sejenak waktu dan kesempatan kita di masjid ini Allah tuliskan sebagai bagian daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ingatkan juga bahwa kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jaddidu imanakum, untuk senantiasa selalu kita mentajdid iman kita, memperbaharui iman kita. Bahkan di sebagian daripada para sahabat ada yang mengajak sahabat yang lain, hayya bina nu'minu sa'ah, ayo kita sejenak beriman, ya, sejenak beriman. Arti sejenak beriman, sejenak kita memperbaharui iman kita, ya. Dalam Al-Quran juga Allah mengajak orang-orang beriman itu untuk beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Artinya bahwa iman kita itu setiap waktu, setiap kesempatan, dari waktu ke waktu perlu untuk kita cas kembali. Kita cas kembali, kita perbaharui, kita jadikan iman kita itu menjadi iman yang lebih aktif. Iman yang dia itu bukan iman yang sifatnya adalah pasif mengendap, tapi tidak mampu untuk berproduksi, tidak mampu untuk bergerak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Maka sebaik-baik cara kita mengecas iman kita, sebaik-baik cara kita memperbaharui iman kita adalah mentadabburi ayat-ayat Allah, terutama adalah ayat-ayat tentang iman. Karena dalam Al-Quran sudah lengkap semua hal-hal yang kita butuhkan dalam memperbaiki iman kita kalau ada yang rusak, memperbaharui iman kita juga kalau memang sudah ada yang rusak, ya, dan menjadikan iman kita lebih aktif di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini maka kami mengajak kita pada
maghrib ini sama-sama kita mentadabburi surat Al-Mu'minun, ya, yaitu surat pertama, ayat yang pertama sampai selanjutnya. Namanya saja ini surat Al-Mu'minun, ya. Surat ini berbicara tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sifat-sifat seorang mukmin, kemudian bukti-bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sampai seterusnya. Jadi ayat surat ini adalah betul-betul surat berbicara tentang apa yang dibutuhkan oleh seorang mukmin untuk memperbaiki imannya yang rusak, atau memperbaharui imannya yang usang, atau mengaktifkan imannya yang pasif. Jadi itu semua terkumpul di dalam surat ini. Maka kita mulai dari surat ayat yang pertama. Allah berfirman, saya bacakan ini menteri kita tadabbur sari tafsir daripada tafsir Imam Ar-Razi rahimahullahu taala yang dikenal dengan Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Karena Imam Ar-Razi adalah salah seorang ulama akidah. Jadi dalam permasalahan iman dan akidah, merujuk kepada tafsir beliau itu adalah lebih sesuai, ya, lebih sampai pesan-pesan kepada kita semua insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah berfirman, pertama ayat Al-Mu'minun, bayangkan nama surat saja, surat Al-Mu'minun, ya, orang-orang beriman, ya. Lalu Allah sampaikan ayat yang pertama bunyinya qad aflahal mu'minun, ya. Qad ini menunjukkan kepada taukid, qad ini menunjukkan kepada taukid, penegasan, ya. Sungguh, ya, beruntunglah, sukseslah al-mu'minun, orang-orang mukmin, ya. Sungguh telah sukses, sungguh pasti sukses, itu bermakna yang sama. Jadi memakai kata-kata telah lalu untuk menunjukkan kepastian, ya, penegasan bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang sungguh dia akan sukses dan pasti beruntung. Jadi orang mukmin qad aflahal mu'minun. Nah, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa ikhbar bi subatil falah lahum fakhutibu bima dalla ala subat ma tawaqqa'u. Jadi ayat ini pertama menjelaskan tentang kepastian, pengabaran tentang kepastian orang mukmin itu sukses. Allah memakai kata-kata falah di sini, ya, dengan makna ad-dhufr. Al-falah ad-dhufr. Ad-dhufr itu adalah kemenangan juga dalam bahasa lain dalam Al-Quran. Memakai kata-kata falaha. Falaha ini asal kata dalam bahasa Arab adalah orang yang seorang petani itu disebut dengan falah. Ya, kata lainnya falah. Jadi perbuatan petani itu apa? Petani identik dengan makna falah yang Allah inginkan di dalam yang diinginkan disampaikan dalam Al-Quran. Seorang petani itu adalah orang yang mengolah tanah, membuka tanah, lalu kemudian memasukkan bijian ke dalamnya, kemudian dia merawat biji-bijian itu dan menunggu datangnya untung, datangnya hasil panen. Jadi seorang petani dengan pekerjaannya membajak sawah atau mengolah lahan, menggarap lahan, lalu kemudian menanamkan sebuah benih, lambat laun kemudian waktu ke waktu dia menunggu akan keberhasilan daripada usahanya. Ini menunjukkan kepada seorang mukmin, dia ingin untung daripada imannya persis seperti petani itu. Dia untuk mendapatkan untung tidak langsung ketika sedang berusaha, tetapi dia harus yakin kalau untungnya itu akan ada di akhir, untungnya itu akan ada kemudian. Dia akan mengharap kepada Allah dengan terus menyiram, dengan terus berusaha, membuat pagar, kemudian menjaganya dari hama, terus menerus.
di akhir setelah 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan, atau bahkan setahun, 2 tahun, baru setelah itu dia akan melihat kesuksesan yang dia idamkan atau yang dia harapkan itu. Orang mukmin seperti itu. Jadi keberuntungan jadi seorang mukmin itu kapan? Langsung? Kadang tidak langsung. Kalau seandainya seorang petani mengharapkan laba dari pertaniannya langsung besok, nggak ada petani satu orang pun. Karena petani harus mengikuti proses. Maka dia akan laba daripada hasil pertaniannya, hasilnya nanti di akhir. Itu pun ya sesuai dengan Allah berikan berapa. Orang mukmin seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kesuksesan seorang mukmin itu seperti itu. Nah, di sini ya, Allah juga kata Imam Ar-Razi, kalau ada orang yang tanya, memangnya orang mukmin sukses, berhasil, pasti beruntung? Orang mukmin yang mana yang beruntung? Saya melihat atau kita melihat dalam hidup kadang ada itu orang mukmin yang dia itu rugi, bangkrut, hidupnya iman-iman, tapi imannya itu enggak berguna dalam hidupnya nampaknya. Bahkan dia menjadi orang yang tidak berguna mungkin dalam hidup, atau bahkan bisa rugi dalam hidupnya. Rugi dalam segala mana bentuk rugi, tapi katanya dia orang mukmin. Tapi ada di sana orang mukmin yang baik, yang beruntung dalam hidup. Allah ingin kabarkan kepada kita, ini model orang mukmin yang sukses, yang dia itu memiliki 7 sifat. Nah, yang akan Allah sampaikan di awal surat Al-Mu'minun ini. Ini tipe mukmin, mukmin semua orang bisa jadi mukmin, tapi jadi mukmin yang sukses mungkin enggak semua orang. Yang memiliki 7 sifat ini yang Allah sebutkan, itulah dia orang mukmin yang sukses. Persis seperti misalkan orang yang berdagang. Semua orang bisa berdagang, tapi yang sukses dalam dagang apakah semua orang? Apakah semua pedagang sukses? Kan enggak. Siapa saja pedagang-pedagang yang sukses itu, ini loh, punya sifat-sifat seperti ini, itu bisa sukses dagangannya, perniagaannya. Allah sampaikan juga begitu dalam surat Al-Mu'minun ini. Nih sifat-sifat ini. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Yang mananya? Seperti apanya? Apa sifat mukmin yang beruntung? Nah, ini dia. Allah sampaikan 7 sifat ini. Dan kata Imam Ar-Razi, 7 sifat yang Allah akan sampaikan ini, itu ketujuh-tujuhnya harus ada baru beruntung. Bukan maksudnya pilih-pilih, saya akan pilih satu daripada 7 itu biar beruntung. Enggak. Ini bukan untuk dipilih, tapi harus dimiliki semuanya, diusahakan semuanya, baru seorang mukmin itu sukses. Pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Jadi siapa yang pertama? Sifat ini adalah sifat yang pertama kata Imam Ar-Razi, apa dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, yaitu orang-orang yang dalam salatnya itu khashi'un, dia itu khusyuk. Khusyuk dalam salatnya. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah khusyuk itu maknanya apa. Ya. Begitu juga berbeda pendapat khusyuk dan khusyuk itu hukumnya wajib atau tidak wajib. Ya. Menurut ulama fikih, khusyuk dalam solat itu tidaklah wajib. Tapi menurut ulama kalam, ulama tauhid, khusyuk dalam solat itu wajib. Ya, khusyuk dalam solat itu wajib menurut ulama tauhid. Tapi kalau ulama fikih tidak menganggap dia itu wajib, tapi itu bagian daripada kesempurnaan solat. Nah, baik, kita lihat bahwa ketika Allah menyampaikan bahwa sifat yang pertama orang mukmin yang sukses, langsung masalahnya adalah solat. Kenapa solat ya Allah? Kenapa solat? Solat ini adalah silah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang ini adalah menjadi ciri nyata seorang itu beriman itu pada solatnya. Ciri nyata seseorang itu beriman yaitu pada solatnya. Satu.
Kemudian solat orang mukmin yang sukses, hana ecek-ecek kan menang-menang. Tapi solat yang berkualitas, kualitasnya khusyuk. Jadi Allah nggak katakan orang mukmin yang sukses itu yang solat. Kan? Ya temayang berangkat saja. Ya, lagi orang mekat berangkat saja, tapi mekat yang sukses terus. Siapa? Nah, nggak sembarangan. Kan orang mekat. Mekat dan berangkat saja. Ya kalau berdagang siapa aja bisa. Tapi ini dagang yang bisa sukses, gimana? Yang berdagang ini orang mukmin yang sukses bukan yang cuma sholat, tetapi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang dalam sholatnya itu mereka khusyuk. Jadi jangan salahkan Al-Quran. Misalkan nanti, saya orang mukmin, tapi kenapa saya tidak sukses? Katanya pasti orang mukmin sukses. Tunggu dulu. Ada sholat? Ada, saya sholat selalu. Ada khusyuk. Nya yang berat. Ini itu bedanya. Itu nampak bedanya dia. Di situ letak bedanya. Maka Allah katakan ini adalah mukmin yang high quality, kualitasnya tinggi, yang berkualitas, nggak sembarang mukmin. Namanya mukmin sukses. Jadi sifatnya juga nggak sembarangan, langsung masalah sholat dan sholat yang khusyuk. Nah, di sini Imam Ar-Razi menyebutkan fal khashi' fi sholatihi labudau an yahsul lahu mimma yata'allaq bil qalbi min al af'al wa nihayatul khudu' at-tadhallul lil ma'bud. Maka khusyuk dalam sholat itu mesti berhubungan dengan hati dan berhubungan juga dengan perbuatan. Jadi khusyuk itu hubungan dengan hati, ada ketenangan dalam hati. Kemudian tak adanya hubungan dengan perbuatan kita. Bahwa seseorang yang khusyuk itu mesti orang yang tenang ketika dilihat dari luar. Begitu juga yang tentram dan tenang damai dalam hatinya. Itu tidak terlepas daripada itu secara konsep makna khusyuk. Ada ketenangan dalam hati, kemudian juga ketenangan juga dilihat daripada anggota tubuhnya. Jadi orang sholat nampak dia itu tenang dari luar, dari dalam hatinya juga tenang. Mesti seperti itu. Ya. Kemudian mimma yata'allaq bil jawari an yakuna sakinan mutlaqan nadhiran ila mawdi' sujudihi wa min at-turuq an la yaltafit yaminan wala shimalan. Kemudian seorang yang khusyuk itu, kata Imam Ar-Razi juga, adalah orang yang di samping hatinya tenang, kemudian dia secara jawari anggota tubuhnya juga tenang, dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak dianjurkan, tidak disuruh ya, di dalam sholat, baik secara perbuatan ataupun secara hati. Apa dia tinggalkan? Tinggalkan gerakan-gerakan yang tidak disuruh dalam sholat. Ya, tidak disuruh dalam sholat. Kemudian pandangan seorang yang ingin khusyuk dalam sholat, dia usahakan itu adalah pandangannya pada tempat sujudnya. Dulu para sahabat sebelum turun ayat ini, itu ketika sholat ada yang lihat ke atas. Bahkan diriwayatkan itu Nabi juga melihat ke atas ketika dalam sholat. Tapi ketika turun ayat tentang khusyuk dalam sholat, itu semuanya ya menunduk dan melihat ke tempat sujud. Karena khusyuk itu mesti anggota tubuh ini juga dia nampak tenang, hana gehgo. Ya. Semakin tidak ada gerakan yang tidak perlu dalam sholat, semakin itu nampak pada ketenangan. Kemudian dia tinggalkan lagi apa? Kata Imam Ar-Razi, dia tinggalkan dalam hatinya hal-hal yang tidak berkenaan dengan sholat. Dia tinggalkan. Pikiran dan hati itu meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak berkenaan dengan sholat. Jadi kalau tangan dan kaki serta leher tidak bergerak-gerak yang bukan gerakan sholat, hati dan pikiran juga tidak mengandung di dalamnya hal-hal yang bukan sholat. Tidak mengandung hal-hal yang bukan sholat. Ini
Berarti perlu kepada latihan, perlu kepada usaha. Yang kita solat harus sampai ke tahap khusyuk seperti itu. Ya. Bagaimana supaya kita terus solat kita itu kita sempurnakan sampai berkualitas, sampai kepada tahap yang khusyuk, insyaallah taala. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin, kana al-muslimun yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim wa kana Rasulullah yaf'al dzalika falamma nazal hadhihi al-ayat ta'a wa kana la yujawiz basarahu musalla. Ibnu Sirin dan juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sahabat Nabi dulu berserta Rasulullah juga dulu pernah melihat ke atas ketika sholat. Tapi ketika turun ayat ini, semua mereka, Nabi dan para sahabat, itu pandangan mereka tidak melewati tempat sujud. Nah, ini juga rumus supaya kita tenang hati kita, pikiran kita juga tidak kemana-mana. Nah, memang kadang musola watai kita nyome macam-macam bentuk musola, gambar macam-macam, berlembut kata kalau ini, kata kalau gambar, dah muka urang, dah muka gajah, ya. Nyan kon salah lain, nyan salah draw berarti, ya. Kagak tak kalau nyan ho trip je lagi gajah apa ini ya, nyan. Maka juga tempat sujud itu yang tidak mengganggu pikiran, ya. Bagus ada saya lihat saya jamaah selalu senantiasa bawa sajadah yang tidak mengganggu pikiran ataupun ada kain yang putih, ya, bagus, ya. Tapi kalau pikiran sudah bisa ditenangkan, mau lihat apa saja tidak bermasalah, itu lain-lain orang lah. Kalau memang sanggup solat di tempat yang itu, berarti pikirannya sudah bagus. Lihat kemanapun tidak akan nampak apa-apa. Bagus lah. Ya. Ini kalau yang berkualitas lagi nya lokalan kalau kenapa di masjid, ya. Kemudian di antara itu juga adalah untuk supaya seseorang itu sampai kepada khusyuknya tersebut, kata Imam Ar-Razi, tersebut adalah mentadabburi solatnya. Mentadabburi solat. Artinya apa yang kita lakukan dan kita bacakan dalam solat, itu kita tadabburi dan kita akali. Kita akali adalah apa? Akal kita dan hati kita itu mengikut apa yang kita baca. Karena dalilnya apa? Dalilnya afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Isi solat kita itu adalah Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah yang terus kita baca sampai kepada ayat setelah Al-Fatihah yang kadang imam membacakan dengan suara yang keras. Nah, ini semua adalah mentadabburi, itu adalah jalan menuju kepada khusyuknya kita dalam solat. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi menurut para ulama akidah, menurut Imam Ar-Razi, bahwa solat khusyuk dalam solat itu adalah annahu indana wajibun. Indana menurut Imam Ar-Razi adalah menurut kami ulama-ulama tauhid bahwa solat khusyuk dalam solat itu wajib. Dengan dalil-dalil yang panjang, beliau sampaikan dalilnya yang panjang dari Al-Quran. Tapi para ulama fikih menganggap itu adalah bagian daripada kesempurnaan solat. Ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah anugerahkan khusyuk kita dalam solat. Memang kadang sebagian ulama mengatakan khusyuk dalam solat itu anugerah Allah. Kita boleh mengusahakannya, tapi Allah yang memberikan anugerah itu. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita solat kita yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk kepada sifat yang kedua yang merupakan sifat orang mukmin yang kata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang sukses. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang 'anil lagwi. Lagwun ini bermakna makana haraman au makruhan au kana mubahan walakin la yakunu bil mar'i ilaihi daruratan wa hajah. Orang-orang yang memalingkan diri daripada lagwun, ya.
Orang-orang mukmin yang sukses, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauhkan diri, memalingkan diri daripada lagwun. Lagwun itu apa? Nah, inilah ulama tafsir menyebutkan. Kata Imam Ar-Razi pertama, masuk makna lagwun adalah segala perbuatan atau hal perkara yang haram, makruh, bahkan yang mubah. Tapi yang mubah tersebut dia tidak merasa butuh dan perlu akan hal itu, maka dia menjauhkan diri dari hal itu. Perbuatan haram dijauhi, jelas memang disuruh oleh Allah. Perbuatan yang makruh, tidak disukai dalam hidup, ya, itu kita jauhi, jelas karena dia nggak sesuai dengan sunnah atau berlawanan dengan sunnah Nabi, makruh misalkan. Kemudian yang ketiga, mubah, perbuatan yang boleh. Emangnya yang boleh juga dijauhi. Orang yang menjauhi lagwun adalah orang yang bahkan perbuatan yang boleh sekalipun dia tinggalkan karena merasa saya tidak butuh, saya tidak perlu. Ya, kita makan. Makan itu boleh tidak? Boleh. Hana wajib kan, Pak Yobu? Boleh kita katakan perkataan mubah. Saya sudah makan, sekarang ada makan lagi. Itu makan yang kedua, boleh tidak? Hah? Boleh. Kan tidak haram kan? Tapi saya tidak mau makan lagi. Kenapa? Ya saya tidak berhajat untuk itu. Menjauhkan yang boleh karena saya tidak punya hajat lagi untuk itu. Contoh misalkan. Ya. Orang yang tahap keimanannya sifatnya sudah sampai ke situ, yang boleh aja mampu dia jauhkan diri. Kenapa? Merasa tidak butuh, tidak ada hajat. Apalagi yang haram, apalagi yang makruh, ya. Lagwun masuk itu. Kedua adalah ibarah an kulli ma kana haraman faqat. Ada juga ulama tafsir yang lain menyebutkan bahwa para ulama menyebutkan lagwun itu haram-haram saja, enggak masuk yang makruh atau yang mubah. Ada orang yang meninggalkan yang haram saja, meninggalkan yang lagwun pasti. Ibarah anil ma'siyah fil qawli wal kalam khassatan. Ada juga yang pendapat yang ketiga mengatakan lagwun itu maknanya adalah bentuk maksiat baik perkataan yang berupa perkataan saja. Haba bangai, haba hanaptoi, haba bro, lagwun. Ini pendapat yang ketiga. Ada yang mengatakan bahwa pendapat yang ketiga ini makna lagwun adalah perkataan-perkataan yang mengandung maksiat di dalamnya. Itu lagwun. Jadi orang-orang mukmin yang sukses, orang-orang yang dia menjaga perkataan dari perkataan yang tidak berguna, apalagi perkataan yang ada unsur maksiat di dalamnya. Pendapat yang keempat adalah lagwun itu adalah sesuatu yang mubah, bukan yang haram, tapi yang mubah. Yang mubah tetapi tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Itu lagwun. Jadi saya sampaikan itu makna lagwun di dalam yang Allah sampaikan, orang-orang mukmin yang sukses itu orang yang sudah tahap sifatnya itu sudah sanggup menjauhkan diri daripada lagwun. Lagwun maknanya apa? Ada yang mengatakan masuk yang haram, masuk maksiat di dalamnya, sudah jelas itu, ya. Berkualitas tidak berkualitas kita memang itu wajib kita jauhkan. Tapi ada juga yang mengatakan lagwun itu adalah orang yang mampu untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang mubah tetapi tidak berguna, tidak berhajat dia untuk itu. Nah, hari ini kita hidup di zaman lagwun ini banyak sekali. Saya harus sampaikan bahwa kita hidup zaman sekarang, hidup dengan lagwun yang sangat banyak. Baik perkataan ataupun tontonan, ya, perkataan, tontonan, kegiatan yang di dalamnya bagi kita kadang tidak ada hajat di situ. Tidak berguna, bahkan bisa menyeret pada perbuatan yang maksiat. Itu lagwun. Nah, maka kita harus paham, banyak waktu kita hari ini nggak ada lagi waktu kosong. Kosongnya kita itu terpakai untuk perbuatan lagwun. Jadi sibuk dengan lagwun itu.
perbuatan yang kadang hana de haram di sinan, tapi gabu ngan hana faedah, hana manfaat ikut. Man tapi contoh, menyela panen je tapi hana payah tapi contoh. Menyahana netoh contoh sabo api nyo yang je musibah. Hana mutong kamu terputah buat yang nyan apa naji buat hana faedah yang le tanya pubut. Ya. Kadang kita duduk, kita nongkrong, kita ngobrol sampai pada sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ya. Itu jadi apa itu? Jadi lawan, ya. HP, ya, baca grup lah HP, nanti kalau, ya, grup gede. Jadi grup saja. Wan hana sau SMS, gaduh grup, ya. Pernah rencana, ada pernah. Jadi habis nanti 10 buah 20 buah grup, habis buka selesai. Oh, gedep tau yang aktif dalam grupnya. Mampu pegang, nak mampu pegang. Habis wadah kerja mau buat botnya, grup. Info. Termasuk dalam lagun, ya. Kalau memang kadang di situ enggak ada manfaat, enggak ada guna dan enggak ada kepentingan kita di situ, hanya untuk karena hana buat. Ya. Jadi grup ini aja ke termasuk dalam lagun, ya. Nah, begitu saudara. Jadi muslim, orang mukmin yang berkualitas nyan kasanggup untuk mengontrol diri bahkan dari masalah yang haram jelas, yang makruh, bahkan yang mubah enggak bermanfaat, itu masuk lagun. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu sifat yang keempat, orang mukmin yang sukses itu kata Allah, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu orang-orang mukmin yang mereka lizzakati fa'ilun. Mereka bagi zakat menjadi pelaku. Mereka bagi zakat untuk zakat fa'ilun, menjadi pelaku. Ana fi'la zakah yaqa ala kulli fi'lin mahmud mardi. Jadi zakat di sini punya makna dua di dalam ditafsirkan oleh para ulama. Zakat yang pertama, zakah di sini bermakna mensucikan, artinya mensucikan jiwa, ya. Jadi orang yang li zakati fa'ilun ada yang memaknakan itu adalah yang membersihkan dan mensucikan jiwanya, itu zakah. Ya zakah, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan fala tuzakku anfusakum qad aflaha man zakkaha. Jadi zakah di sini ada yang memaknakan itu adalah bermakna membersihkan jiwa. Yang kedua, makna zakah dalam ayat nomor 4 ini bermakna adalah orang yang memberikan, menunaikan zakat fitrah, zakat mal, zakat harta. Ya, zakat harta. Jadi pendapat yang pertama, orang mukmin yang sukses itu adalah orang yang dia senantiasa membersihkan selalu jiwanya, belajar mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dengan banyak beristighfar, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak dia sholat, dengan banyak dia belajar terus menerus. Dia ingin membersihkan jiwanya. Dia tahu jiwanya banyak hal-hal yang noda dan kotor, baik dari sisi perbuatan ataupun angan-angan ataupun juga penyakit hati. Dia tahu, dia bersihkan itu. Bermakna pendapat yang kedua adalah orang yang mengeluarkan zakat hartanya dan dia menjadi pelaku terhadap zakat itu. Ya. Jadi fa'il li zakat, jadi orang yang nomor 4 ini atau sifat nomor 4 ini adalah orang mukmin yang bukan orang yang menunaikan zakat biasa, tapi sudah tahap jadi pelaku zakat. Pelaku zakat. Mungkin contoh saya sampaikan, mudah-mudahan banyak orang seperti ini, tapi contoh ini adalah menggugah saya sendiri juga, ya.
Itu ketika saya jumpa dengan Bapak Yusuf Kala ketika beliau jadi Wapres, jadi Wakil Presiden ya. Pada tahun 2019 ya. 2019 saya pernah dibawa oleh beliau ke rumah beliau setelah kami sholat subuh, kemudian kajian bersama di masjid. Setelah itu beliau pulang ke rumah dinas beliau, kami diajak pergi ke rumah beliau dan duduk makan pagi di tempat beliau di dapur. Memang di dapur situ seperti rumah keluarga, karena bersama saya juga ada adik beliau. Duduk bersama, cerita sekitar 45 menit kami duduk. Di antara yang beliau cerita tentang masalah Aceh, tentang masalah perdamaian Aceh, rahasia-rahasia dari belakang perdamaian Aceh begitu saya dengarkan. Tapi saya sempat menanyakan karena saya tahu beliau dan ayah beliau terkenal sebagai seorang saudagar di Indonesia bagian timur. Itu Kala Group itu terkenal sekali. Itu memang merajai perniagaan di Indonesia bagian timur. Saya tanya kepada beliau rahasia daripada almarhum Bapak Kala dulu di dalam membangun kerajaan bisnisnya ini. Seperti apa? Seperti apa rahasia? Beliau sampaikan adalah di antara yang saya ingat selalu, ini pesan daripada ayah saya, dan itu merupakan mindset beliau beliau jadikan dalam semua bisnis baru yang beliau bangun, beliau buat sayap-sayap bisnis beliau. Jadi beliau itu selalu tanya kepada saya bahwa tahun ini di bisnis ini sudah berapa zakat engkau keluarkan. Beliau nggak pernah tanya berapa laba, nggak pernah saya tanya labanya berapa. Tapi selalu beliau minta laporan itu di bisnis ini zakatnya tahun ini berapa, bisnis ini zakatnya tahunnya berapa. Itu saya harus melaporkan kepada ayah itu berapa zakat tahun ini. Jadi beliau hanya hitung zakatnya. Kalau zakatnya setiap tahun bertambah, pasti laba ini. Jadi beliau ketika membuka sayap bisnis baru, selalu ingin beliau keluarkan zakat di situ. Jadi beliau berbisnis supaya dapat zakat. Itu mindset ayah saya, kata beliau. Di sini kita bisa memahami bahwa ini termasuk pelaku zakat. Kan orang bayar zakat, tapi pelaku zakat, dia berbisnis demi zakat. Supaya bisa dia keluarkan zakat dari situ. Ini beda orang menunaikan zakat. Menunaikan zakat payah talake kadang. Kalau ini enggak, memang dari sejak awal mau membayar zakat. Bisnis dulu biar bisa bayar zakat. Mudah-mudahan ini menjadi contoh makna daripada lizakati fa'ilun. Orang mukmin yang menjadi pelaku zakat, bukan cuma menunaikan zakat. Ya. InsyaAllah kita sambung pada salat subuh insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.